Debut sensasional Malik Rizaldi di timnas Indonesia saat lawan Tanzania. Lihat aksinya di menit menegangkan. Peluang emas beruntun. Lihat bagaimana timnas Indonesia menggempur gila-gilaan ke gawang Tanzania. Dominasi tapi gagal menang, Shin Tae-yong bicara belak-belakan tentang performa timnas Indonesia. Strategi mengejutkan. Shin Tae-yong ubah nomor punggung timnas Indonesia untuk kacaukan Irak dan Filipina. Keajaiban dibutuhkan. Media Vietnam panik dan khawatir timnas Indonesia hancurkan peluang mereka. Dulu menantang, sekarang khawatir dan sangat ketar-ketir. Pelatih Filipina akui sulitnya mengalahkan timnas Indonesia. Sungguh sudah satu paket. Shin Tae-yong dan Marcelino Ferdinand sepakat tentang satu hal usai timnas Indonesia ditahan Tanzania tanpa gol. Eksklusif, fans histeris. Dan reaksi mengejutkan Ragnar Oratmangoen saat dijuluki Wak Haji oleh pendukung timnas. Eksperimen Shin Tae-yong terbongkar, Justin Hubner kritik kondisi lapangan usai lawan Tanzania. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Debut sensasional Malik Rizaldi di timnas Indonesia saat lawan Tanzania. Lihat aksinya di menit menegangkan. Kesempatan untuk Malik Rizaldi debut di timnas Indonesia akhirnya tiba. Momen ini terjadi saat tim Merah Putih menghadapi Tanzania di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024. Pertandingan melawan Tanzania menjadi bagian dari persiapan timnas Indonesia untuk dua laga terakhir grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 27 tahun ini memulai pertandingan dari bangku cadangan, namun akhirnya pelatih Shin Tae-yong memberikan kesempatan bagi Malik untuk debut. Ia masuk pada menit ke-78 menggantikan Marcelino Ferdinand dan beroperasi di posisi sayap kiri, posisi terbaiknya di Madura United. Penampilan Malik di sayap kiri tidak banyak mengubah keadaan pertandingan. Meski demikian, beberapa peluang diciptakan oleh timnas Indonesia selama 12 menit terakhir. Sayangnya tidak ada gol yang tercipta dalam pertandingan ini. Debut Malik Rizaldi bersama timnas Indonesia berakhir dengan hasil imbang tanpa gol. Timnas Indonesia dan Tanzania harus puas berbagi angka pada laga kali ini. Malik Rizaldi dipanggil ke timnas Indonesia untuk menggantikan Yance Sayuri yang mengalami cedera. Meski tidak ikut sejak awal pemusatan latihan, Malik tetap menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian publik. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prize. Peluang emas beruntun. Lihat bagaimana timnas Indonesia menggempur gila-gilaan ke gawang Tanzania. Timnas Indonesia langsung menggebrak dengan taktik pressing ketat saat Tanzania mencoba membangun serangan dari wilayah mereka sendiri. Pada menit kelima, Tanzania menciptakan peluang berbahaya melalui tembakan Morice Michael Abraham, namun Hernando Ari berhasil menangkapnya dengan mudah.
Hanya semenit kemudian timnas Indonesia membalas. Umpan silang dari Asnawi di sisi kanan berhasil ditanduk oleh Saina Patinama, tetapi sayangnya kiper Tanzania Elai Salim Juma berhasil menepis tandukan tersebut. Pada menit ke-20, timnas Indonesia kembali mengancam. Kali ini tembakan Tom Haye memanfaatkan umpan mendatar dari Asnawi Mangkualam. Namun tembakan Tom Haye masih terlalu lemah dan mudah diamankan oleh Elai Salim Juma. Peluang terbaik datang di menit ke-25 ketika Rafael Struijk mendapat kesempatan emas, tetapi sontekannya gagal menaklukkan kiper Tanzania. Tom Haye juga mendapatkan peluang berbahaya dari tendangan bebas jarak dekat, namun tembakannya masih menyamping dari gawang. Peluang tersebut menjadi penutup babak pertama yang berakhir dengan skor 0-0. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia melakukan 4 pergantian pemain. Tempo pertandingan meningkat drastis dengan kedua tim saling jual beli serangan sejak awal. Justin Hubner yang baru masuk hampir mencetak gol melalui tembakan dari sisi kiri, namun usahanya digagalkan oleh pemain belakang Tanzania. Menjelang akhir pertandingan pada menit ke-88, Dimas Drajat memberikan ancaman serius melalui tandukan dari skema set piece, tetapi bola kembali dimentahkan oleh Yona Amos Jufrey. Meski timnas Indonesia terus menerapkan pressing ketat dan membombardir gawang Tanzania, tidak ada gol yang tercipta hingga akhir pertandingan. Pertandingan seru antara timnas Indonesia dan Tanzania berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Dominasi tapi gagal menang, Shin Tae-yong bicara belak-belakan tentang performa timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan pandangannya setelah timnas Indonesia gagal meraih kemenangan melawan Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Minggu (2 Juni 2024) sore waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda menjalani pertandingan ini sebagai persiapan menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Dalam laga uji coba tersebut, timnas Indonesia menunjukkan dominasi dalam menciptakan peluang, terutama di babak pertama. Beberapa peluang berbahaya dari Saina Patinama dan Tom Haye mengancam gawang Tanzania. Sayangnya tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Shin Tae-yong bereksperimen dengan mengganti 10 dari 11 pemain pertamanya, hanya Rizky Ridho yang bermain penuh. Meski begitu, timnas Indonesia tetap mendominasi penciptaan peluang sambil menghadapi serangan sporadis dari Tanzania. Namun, kebuntuan tetap tidak terpecahkan. Meskipun gagal meraih kemenangan meski mendominasi permainan, Shin Tae-yong tidak terlalu memusingkan hasil akhir ini. Dalam konferensi pers pasca laga, pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa hasil pertandingan tidaklah penting. Saya hanya ingin melihat keseluruhan kondisi pemain, fisik, dan juga lainnya. Saya juga akan mengevaluasi performa para pemain di laga tadi, termasuk soal sentuhan bola yang kurang dan komunikasi juga, ungkap Shin Tae-yong. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think Strategi mengejutkan.
Shin Tae-yong ubah nomor punggung timnas Indonesia untuk kacaukan Irak dan Filipina. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menerapkan strategi mengecoh dalam laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan pada Minggu (2 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda melakoni laga ini sebagai persiapan menghadapi dua pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Eksperimen yang diharapkan dari pelatih asal Korea Selatan ini tampaknya tidak terwujud dalam laga kontra Tanzania. Namun Shin Tae-yong menciptakan kejutan melalui perubahan nomor punggung pemain timnas Indonesia. Para pemain menggunakan nomor yang berbeda dari biasanya, membuat calon lawan bingung. Misalnya, Ivar Jenner, yang biasanya mengenakan nomor punggung 6, kali ini menggunakan nomor 7. Rizky Ridho, yang biasanya menggunakan nomor 5, kini memakai nomor 3. Sedangkan Marcelino, yang biasanya menggunakan nomor 7, sekarang mengenakan nomor 8. Strategi mengubah nomor punggung ini pernah digunakan Shin Tae-yong saat mengasuh Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan kini diterapkan lagi untuk mengacaukan persiapan calon lawan seperti Irak dan Filipina. Timnas Irak sendiri sudah tiba di Jakarta dan menginap di Hotel Mulia yang dekat dengan Stadion Madia. Pemain Irak Ali Jassim bahkan memamerkan melalui Instagram bahwa ia bisa melihat langsung ke Stadion Madia dari jendela kamarnya. Strategi ini kemungkinan besar untuk membuat bingung calon lawan menjelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Keajaiban dibutuhkan. Media Vietnam panik dan khawatir timnas Indonesia hancurkan peluang mereka. Media Vietnam angkat bicara tentang timnas Indonesia setelah melihat peluang negara mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Vietnam berada dalam posisi sulit setelah mengalami 2 kekalahan melawan timnas Indonesia. Dalam babak kualifikasi ini, timnas Vietnam mencatat 1 kekalahan melawan Irak dan 1 kemenangan melawan Filipina. Harapan Vietnam sekarang bergantung pada pertandingan leg kedua melawan Irak dan Filipina. Di sisi lain, timnas Indonesia mulai dianggap sebagai tim yang patut diwaspadai. Situasi ini membuat Vietnam berada di ujung tanduk dalam posisi yang sangat sulit untuk bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Media Vietnam Soha secara terang-terangan menyebut bahwa negaranya harus bisa menang melawan Filipina dan Irak jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Namun kemenangan melawan Filipina dan Irak saja tidak akan cukup bagi Vietnam. Mereka juga harus berharap timnas Indonesia mengalami nasib buruk. Jika timnas Indonesia berhasil meraih hasil imbang atau menang melawan Irak atau Filipina, maka secara otomatis Vietnam akan tersingkir dari kualifikasi. Dulu menantang, sekarang khawatir dan sangat ketar-ketir. Pelatih Filipina akui sulitnya mengalahkan timnas Indonesia.
Pelatih Filipina Tom Saintfiet merasa cemas menjelang laga melawan timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal sebelumnya ia dengan berani menantang timnas Indonesia meskipun peluang Filipina untuk lolos dari fase grup terbilang kecil. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong hanya memerlukan satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke ronde ketiga kualifikasi. Kami bertekad untuk mengalahkan Vietnam dan timnas Indonesia di dua pertandingan tersisa, ujar Saintfiet beberapa waktu lalu. Jika kita mengalahkan timnas Indonesia, kita akan mengungguli mereka karena kedua tim bermain imbang di leg pertama, tambahnya. Untuk menyaingi kekuatan lawan, pelatih Filipina ini bahkan mengikuti langkah timnas Indonesia dengan memanggil pemain keturunan Eropa. Meski telah menyiapkan sejumlah strategi, Saintfiet tetap khawatir terhadap performa timnya. Bukan hanya karena beberapa pemain Eropa menolak panggilan Filipina, tetapi Saintfiet juga mengalihkan fokus mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tujuan saya bukanlah untuk menang besok, kata Saintfiet. Pelatih asal Belgia ini kini lebih berkeinginan untuk membangun warisan sepak bola yang panjang bagi Filipina dalam beberapa tahun ke depan. Tujuan saya adalah membangun warisan bagi sepak bola Filipina untuk 5 hingga 7 tahun ke depan, jelasnya. Namun Saintfiet menegaskan bahwa Filipina akan tetap memperjuangkan posisi mereka agar bisa lolos ke Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Sungguh sudah satu paket. Shin Tae-yong dan Marcelino Ferdinand sepakat tentang satu hal usai timnas Indonesia ditahan Tanzania tanpa gol. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa kompetisi Piala Asia U23 memberikan dampak positif bagi para pemain muda di timnas Indonesia senior. Ia menyebutkan bahwa beberapa perubahan telah terjadi di dalam tim yang sebagian besar dihuni oleh para alumni Piala Asia U23 2024. Salah satu perubahan terbesar yang ia lihat adalah dalam hal mental dan percaya diri para pemain. Untuk pemain-pemain muda yang berhasil mencapai semifinal, perubahan terbesar yang terjadi adalah dari segi mental dan percaya diri, ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan. Kini kita bisa menghadapi lawan dengan keyakinan yang lebih besar, itulah perubahan yang paling signifikan, tambahnya. Marcelino Ferdinand juga mengakui hal serupa. Menyatakan bahwa dirinya dan rekan-rekan setimnya mendapatkan banyak pelajaran berharga dari kompetisi Piala Asia U23, yang merupakan turnamen terbesar di Asia untuk kelompok usia U23. Saya banyak belajar dan mendapat pengalaman berharga di Piala Asia U23. Tim kita mengalami perubahan besar secara keseluruhan, ujarnya. Apalagi kami membawa gaya bermain dari level U23 ke tim senior dan semuanya berjalan dengan baik, tambah Marcelino. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent. Eksklusif, fans histeris. Dan reaksi mengejutkan Ragnar Oratmangoen saat dijuluki Wak Haji oleh pendukung timnas. Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, merasa gembira mendapat julukan Wak Haji dari para supporter Garuda.
Sejak awal laga uji coba melawan Tanzania, panggilan itu terus diteriakan oleh penonton di Stadion Madia Senayan pada Minggu 2 Juni 2024. Laga yang berakhir dengan skor 0-0 ini diwarnai sorakan dan teriakan histeris, terutama dari supporter wanita. Ragnar Oratmangoen menjadi pusat perhatian dan mendapatkan julukan baru dari para pendukung. Mendengar panggilan tersebut, Ragnar mengaku senang dan merasa cocok dengan julukan itu. Saya suka dalam kurung julukan Wak Haji, menurut saya itu julukan yang bagus. Saya juga senang dengan dukungan supporter, ujarnya setelah pertandingan melawan Tanzania. Julukan Wak Haji pertama kali terdengar saat Ragnar menerima perawatan di lapangan setelah bentrok dengan pemain Tanzania pada menit ke-40 di babak pertama. Ragnar yang berdarah Maluku hanya bermain selama 67 menit sebelum digantikan oleh Dimas Drajat di babak kedua. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Eksperimen Sintayong terbongkar, Justin Hubner kritik kondisi lapangan usai lawan Tanzania. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner menyalahkan kualitas buruk lapangan Stadion Madia usai timnas Indonesia gagal mengalahkan Tanzania Minggu dalam kurung 2 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda melakoni laga uji coba kontra Tanzania sebelum 2 pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong diharapkan untuk melakukan eksperimen dalam laga ini, namun dia menurunkan skuad terbaiknya sejak menit pertama. Dari pos penjaga gawang hingga penyerang diisi oleh para pemain terbaik di posisinya masing-masing. Timnas Indonesia mendominasi penciptaan peluang pada babak pertama dengan Saine Patinama dan Tom Haye melancarkan beberapa ancaman. Di babak kedua, Sintayong akhirnya bereksperimen dengan melakukan 10 pergantian dari 11 pemain yang diturunkan pada awalnya. Justin Hubner termasuk yang terakhir masuk ke lapangan, yaitu pada menit ke-77. Dia mengakui bahwa pertandingan ini berjalan sulit. Sang bek tengah Cerezo Osaka berpendapat bahwa kualitas lapangan Stadion Madia tidak begitu baik imbas hujan yang turun di Jakarta beberapa jam sebelum laga. Ya, itu adalah laga yang sulit. Lapangannya tidak begitu bagus, kata bek kepunyaan Wolverhampton Wanderers tersebut seusai laga.